Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Syukur pada Allah, pada hari ini kita telah bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Ini saya mencoba kembali untuk berbagi di bulan Ramadan dalam program sharing spesial Ramadan. Dan pada hari ini saya akan membawakan khusus ya, nanti insya Allah saya akan berbagi juga dengan yang lainnya. Nah, kali ini saya akan membawakan tentang second chance, di mana bagaimana kita di bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah, kita masih bisa diberikan kesempatan ya untuk berubah lebih baik, di mana kita masih diberikan nikmat untuk bisa beribadah lebih banyak, di mana Ramadan pahalanya itu berlipat-lipat, ya tentulah nikmat yang luar biasa. Namun apakah kita telah melakukan dengan sebaik-baiknya selama bulan Ramadan ini? Untuk itu saya mengajak ya siapapun yang hadir atau menonton video ini, sama-sama kita manfaatkan kehidupan kita agar mulai bulan Ramadan ini, bulan yang untuk kita jadikan melatih diri kita berubah menjadi lebih baik, maka kita ambil kesempatan. Dan saya alhamdulillah telah menjalankan suatu program yang luar biasa insya Allah, karena ini program yang saya bangun sendiri ya. Bagaimana kita agar bisa melakukan perubahan pada diri kita dan juga bisa memberikan perubahan pada orang lain. It's time to be transformed. Nah, itu saya sebut namanya transforman, yaitu transformasi diri. Kita sebagai manusia, apakah kita telah melakukan transformasi setiap kali ya dalam kehidupan kita, setiap hari dalam kehidupan kita, apakah lebih baik, apakah sama, apakah sebaliknya lebih buruk. Nah, untuk itu bersyukur alhamdulillah di sini sudah banyak yang hadir, semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Tak lupa selawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu kita akan membawakan second chapter. Di mana buku ini adalah saya pernah membuat buku bersama teman-teman. Ini bukunya ya. Nah, buku ini ya banyak cerita di sini, banyak hal-hal yang bisa diambil manfaatnya. Nah, insya Allah saya akan berbagi buku ini dalam program transformasi. Nah, khusus yang Ramadan, saya bagi-bagi nih, banyak bagi-bagi kemarin buku kembali ke titik nol kembali ke titik nol dari Mas Sabtu Ari Sugiarto dan mencari jalan pulang itu ya ratusan ribu juga, ini juga ya ratusan juga ya, saya udah lama ini. Nah, teman-teman kalau mau nanti silahkan ambil kesempatan untuk bisa mendapatkannya. Karena di akhir program transformasi saya akan bagikan ya, karena ada bagi-bagi THR ya, bagi-bagi THR kan ini bulan Ramadan ada THR di akhir nanti itu saya bagikan dalam bentuk buku ini ya. Teman-teman, mari kita buka pertemuan kita dengan bacaan semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ajakan bagian bersama ya, selalu saya sampaikan sama-sama kita Bismillah ucapkan dan selalu berzikir ya dan selalu positif. Nah, kemudian pikiran terbuka, gelas kosong, kemudian interaktif, antusias jika ditanya menjawab ya. Kemudian selalu bahagia sampai akhir, bahagia teman-teman ya. Walaupun kita hanya 1 jam ya. Karena ini menjelang berbuka puasa ya, kita sengaja insya Allah akan kita berikan sharing-sharing spesial Ramadan. Baik, di sini mungkin ada yang baru menonton rekaman video ini, perkenalkan saya Rahmat Junaidi. Saya aslinya orang Pekanbaru Riau, namun saat ini domisili di Kota Medan Tuntungan, itu Jalan Bunga Rinte. Nah, teman-teman, ini nomor handphone saya, bisa nanti kalau ada yang perlu membutuhkan boleh kontak saya di nomor ini. Nah, ini sosial media saya dan saya punya misi dan visi ini bagian dari program. Kalau teman-teman nanti ada pembelajaran ikut sama saya mentoring dan training, ini adalah salah satu yang penting harus kita bahas, misi dan visi. Dan profil saya sebagai trainer dan mentor lebih kurang seperti ini. Ini yang saya jalani saat ini. Nah, langsung saja, saya yakin apapun teman-teman alasannya ke sini tentulah untuk kebaikan, ingin mendapatkan manfaat dan lain-lainnya.
Nah, karena hari ini tidak seperti biasanya lebih lama ya, kalau kita sharing for entrepreneur kan waktunya lebih lama, jadi saya akan banyak bertanya. Namun di sini kita lewati saja karena saya yakin maksud teman-teman menonton rekaman atau video ini atau hadir di Zoom ini tentunya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang insya Allah mencari manfaatnya dan semoga bisa mengamalkannya. Nah, teman-teman, inilah program transforman yang saya bangun, yaitu mentoring 15 hari transformasi diri. Siap jadi agen perubahan? Nah, insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak hal di sini. Nah, di sini, dalam second chance ini, saya berbagi tentang bagaimana kita dalam kehidupan kita ini banyak yang bisa kita siapkan perubahan demi perubahan. Nah, saya melakukan dalam transforman ini, teman-teman. Nah, di transforman ini adalah salah satu cara bagi saya untuk second chance ini, teman-teman nantinya kalau selama ini ya dalam kehidupannya masih hal-hal yang biasa-biasa, bagaimana jadi luar biasa? Nah, apakah kehidupan dari hari ini sama saja dari kemarin? Kita harus bisa tahu apakah lebih baik atau tidak dan bagaimana masa depan kita atau hari esok kita. Walaupun kita tidak tahu masa depan kita, setidaknya kalau kita masih diberi umur yang panjang, kita bisa tahu kalau kita lakukan hari ini kebaikan, insya Allah baik dapatnya nanti. Kita rajin hari ini, insya Allah dapat nantinya lebih nampak, lebih hasilnya itu. Tapi kalau kita diem aja, nah makanya saya bagi dalam 15 kali pertemuan di mana ada 15 materi yang teman-teman bisa dapatkan. Banyak teman-teman ya. Nah, apa itu? Di hari pertama saya akan berbagi tentang berniat, kunci 3B MHSB. Jadi ada 3B ya, kunci 3B MHSB singkatan yang saya buat dalam seminar saya, merancang hidup sukses dan berkah. Nah, kunci 3B ini salah satunya berniat. Nah, nanti ini ada juga dalam bentuk Zoom. Jadi kita akan bertemu dalam mentoring transforman ini 2 kali Zoom. Ya, di pertama, di awal, nanti yang kedua di akhir. Nah, teman-teman, kunci 3B ini akan diperbanyak di Zoom nanti. Nah, sementara berniat ini penting teman-teman. Awal kita memulai harus kita yakinkan diri kita niatnya itu benar. Ini selalu saya sampaikan di seminar-seminar, webinar-webinar saya, teman-teman kalau sering ikut atau menonton rekaman video saya yang lainnya, itu saya selalu berniat. Nah, mengapa saya selalu bertanya apa tujuan hadir di sini atau apa tujuan menonton video ini? Maka sama tujuannya, niatnya benar nggak, sama nggak untuk kebaikan. Nah, ini teman-teman. Oke, teman-teman, semoga nah, kalau teman kalau teman-teman nanti memang mengikuti ini, maka insya Allah akan mendapatkan banyak ya manfaat. Dan kita juga lihat hidup kita ini dibedakan dalam 3 masa. Makanya saya katakan, apakah kita bisa lebih baik dari yang kemarin? Hari ini lebih baik nggak? Ya, masa kini kita lebih baik nggak daripada masa lalu? Atau masa depan kita mau lebih baik nggak daripada masa kini kita? Maka masa hari ini kita yang menentukan itu. Karena hidup kita pada masa ini adalah hasil pilihan kita di masa yang lalu, teman-teman. Dan hidup kita pada masa yang depan adalah pilihan kita pada masa sekarang ini. Nah, artinya apa teman-teman? Kita mau jadi apa ke depannya, kitalah yang menentukan sekarang. Kita ingin berubah nih, yuk ada program transforman, ikuti. Karena inilah mungkin ya, insya Allah jalan sila salah satunya yang bisa merubah teman-teman ketika mengikuti program transforman selama 15 hari, di mana banyak sekali ilmu-ilmu penting yang akan teman-teman dapatkan. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak sekali yang harusnya kita jadikan ya pilihan dalam hidup ini. Nah, kita sekarang sebagai seorang muslim, tentu kita tahu ya, apakah dalam hidup kita ini kalau seandainya masa lalu ya dengan masa kini itu masa kininya masa sekarang tidak lebih baik, jadi apa yang terjadi? Seharusnya kita sebagai seorang muslim, masa lalu mungkin kita lagi terpuruk, sekarang harusnya sudah lebih baik. Atau masa lalu buruk, sekarang sudah baik. Dan masa depan harus lebih baik. Maka dikatakan orang yang beruntung. Nah, kalau kita seandainya masih sama saja masa lalu kita ya biasa-biasa, sekarang juga biasa-biasa, dan masa depan kita biasa-biasa, maka itu termasuk orang yang merugi. Dan yang tentu tidak kita inginkan, kalau masa lalunya ya dibandingkan masa sekarang, masa kininya lebih buruk masa sekarang yang sekininya, maka
itu tentu tidak kita harapkan. Apalagi masa depan lebih buruk lagi, maka itulah orang yang harusnya kita sebagai insan, ya manusia, harusnya mencontoh siapa teladan kita. Ya, seorang muslim tentu sebagai teladannya, tokoh yang paling idealnya adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ya mencontoh hari-hari Rasulullah itu bagaimana? Nah, sekarang kita, apakah bisa nggak seperti itu? Makanya kita mencoba memperbanyak belajar, mengkaji yang meningkatkan, menambah sakofa Islamnya kita. Insya Allah kita bisa lebih baik dari hari ke hari. Nah, sekarang kalau kita lakukan hari ke hari kita tidak berubah lebih baik, teman-teman, siapa sih yang akan bertanggung jawab untuk semua? Tentulah kembali kepada kita. Makanya kita yang menentukan. Makanya saya menyebut namanya MHSB, yaitu merancang hidup sukses dan berkah, karena sama kita seperti merancang kehidupan kita, atau merancang dalam bentuk ilustrasi kita menanam pohon. Ketika kita ingin mendapatkan buah apel yang wah, merahnya gitu ya, wah, manisnya, segernya. Nah, tentulah kalau kita ingin buah apel, apa yang kita tanam? Tentunya bibit atau bibit apel. Nggak mungkin kita tanam jeruk, bibit jeruk ya, mau berbuah apel. Nah, begitu juga kalau kita ingin hasil kita yang baik di kehidupan ini, masa ke depan kita lebih baik, maka kita tanam kebaikan dari sekarang. Kita lakukan itu. Nah, ini akan saya sampaikan nanti di hari pertama, teman-teman. Nah, di hari kedua ada yang lebih dahsyat, yang lebih mantap, yang insya Allah teman-teman akan merasakan ketenangan. Ya, ini bagi anak-anak muda, mungkin Bapak Ibu yang di sini hadir punya anak ya. Ada anak yang mungkin ya selama ini mager, baper, minder, nah itu sering ya. Maka saya minta Bapak Ibu arahkan anaknya ke sini, maka ikuti hari kedua ini nanti mereka akan menginstal mental keberlimpahan. Mental keberlimpahan ini kalau mereka bisa menginstal mental keberlimpahan, insya Allah mereka akan bisa lebih baik hari ke harinya. Karena insya Allah di sini materinya akan saya berikan bagaimana ketika mereka hadir di hari kedua menonton rekaman. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini tidak Zoom ya. Jadi tidak menghabiskan waktu. Ini paling ya 20 sampai 30 menitan ya untuk rekaman satu kali materi satu hari. Jadi mereka yang hadir ikut mentoring transforman ini bisa menonton videonya kapan saja dan di mana saja. Artinya fleksibel, programnya tidak memberatkan dalam waktu lama, 1 jaman seperti sekarang 1 jaman ya kita harus nonton atau ikut Zoom ini enggak, itu bebas. Jadi sambil tiduran bisa dengar nonton, sambil mungkin jalan bisa dengarkan nonton. Nah, jadi yang kedua ini bagaimana ketika kita bisa install mental keberlimpahan, nah disinilah insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya kalau ada tadi mungkin yang masih merasakan dia dalam kehidupannya ini, ya bawaannya mager. Bapak Ibu tahu mager ya? Ya mager itu bahasa anak muda itu ya, malas gerak itu ya, mager betul ya, malas gerak. Nah, kalau dia mager, maka insya Allah ketika ikut udah mager. Kemudian suka minder. Nah, kalau suka minder, ini juga insya Allah nggak minder lagi kalau sudah ikut nanti ini. Cepat baper, nah ini juga baper. Kalau minder apa ya? Baper, bawa perasaan ya. Nah, cepat baper nanti insya Allah sudah nggak lagi. Nah, ada yang mau hijrah, nih ada hijrah nih, tapi nggak berubah-ubah juga. Nggak pernah berubah jadi lebih baik. Maka insya Allah di program transformasi ini akan merubah itu semua. Dan saya sediakan konsultasi. Konsultasinya itu 215 jam. Wah, saya sediakan ya selama mentoring. Nah, insya Allah teman-teman, ya siapapun yang ikut, baik Bapak atau Ibu, karena ini siapa saja bisa ya. Karena kita menciptakan ini, kalau Bapak Ibunya yang ikut, maka silakan sampaikan ke anak-anaknya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin nggak mau ikut anak-anaknya aja kirim ke sini, bisa. Anak-anaknya nanti yang belajar, nah anak-anaknya yang menyampaikan ke orang tuanya ya. Nah, kalau kita, insya Allah kita dapatkan ilmu ini, kalau bagi kita yang sudah berumur, kita bisa jadikan ini ladang dakwah kita, amal kita untuk mendapatkan nanti di akhir saya sebut pahala investasi ya. Nah,
insya Allah akan hilang setelah install mental berlimpahan yang namanya bager, minder, baper. Ya, insya Allah teman-teman. Nah, kemudian hari ketiga, ini saya ajak teman-teman siapapun yang hadir, ya. Kita mungkin selama hidup kita yang masa hidup kita ini sekarang sebagai manusia ya, aku ini diciptakan Allah, terlahir ke muka bumi ini ya ini melakukan apa yang memang saat ini aku kerja, oh, aku mau bisnis, oh saya mau ini, ya saya ini dari siapa, saya ini dilahirkan dari orang tua, adik orang tua aja gitu. Nah, second chance ini Bapak Ibu, ditambah dengan transformer ini, di hari ketiga saya akan kasih bagaimana mencari jati diri. Jadi who am I? Wah, siapa saya? Nah ini kalau kita bisa menemukan jati diri kita yang sebenarnya, yang sejatinya, insya Allah teman-teman Bapak Ibu, Alhamdulillah akan tenang hidupnya di dunia sampai akhirat insya Allah. Kenapa? Karena nyadar gitu, nyadar bahwa dia ini siapa sih, kenapa kok bisa ada di muka bumi ini, terus mau ngapain sih di muka bumi ini, dan nanti bagaimana di akhirnya setelah di muka bumi ini. Makanya ini pertanyaan yang harus bisa terjawab. Karena sebuah upaya pencarian ini penting. Bapak Ibu mungkin pernah nonton film ini? Ya, Jackie Chan ya, pernah namanya waktu itu judulnya Who Am I? Wah, dia bingung nggak tahu jati dirinya, harus mencari sana kemari. Nah, Bapak Ibu nggak perlu cari sana kemari, ini ikut aja nih program transformasi, insya Allah dapat di jawabannya ya. Oke, kebayang ya Bapak Ibu ya, kalau suatu hari seperti Jackie Chan ini lah ya, mengalami serupa, ya sebenarnya saya ini siapa sih? Saya ini dari mana? Kenapa saya hadir? Kenapa saya ada di sini? Wah, bingung kan? Nah, tapi kalau kita sudah tahu jawabannya, insya Allah. Nah, ikut nanti di hari ketiga akan mendapatkan jawabannya. Nah, insya Allah di hari keempat akan dilebihkan lagi. Setelah kita sadari diri kita siapa, maka akan dibawa bagaimana ketika dia hadir di muka bumi ini, di dunia ini, bisa selamat. Karena kan kalau kita nggak sadar siapa kita, wah bisa terombang ambing ya, sana kemari seperti si Kitchen kan bingung waktu itu ya dalam filmnya. Dia terus mencari jati dirinya. Nah, insya Allah materi keempat kita akan selamat dunia akhirat dan meraih surganya. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, inilah pilihan yang akan teman-teman Bapak Ibu buat. Karena saya kasih sedikit dulunya bahwa kita alur hidup kita ini ya seperti huruf B, C, D. Ada yang tahu B, C, D? Nah, tahu ya, pernah saya berikan juga ini ya. Ya bagaimana itu di huruf B kita lahir, pun ya. Bagaimana kita choice ada pilihan dan kemudian bagaimana akhirnya kita mati kembali ya. Nah, hanya gini, ya kita lahir, kemudian hidup kita pilihannya mau kemana nih? Apakah mau ke kanan kiri, mau pilih yang halal atau yang haram, mau yang benar atau yang salah, mau di surga atau neraka ya. Akhirnya kematian datang ya nanti sama mau kemana. Makanya di materi ini insya Allah kita tahu nih bahwa tujuannya kemana dan mana akhir kehidupan yang kita jalani. Nah itu jawabannya ada di hari keempat. Nah yang kelima setelah kita dapatkan nanti oh iya kita bisa selamat di akhirat. Tapi bagaimana supaya bisa kuat untuk menjalani kehidupan ini? Maka saya berikan kekuatan misi dan visi. Kekuatan misi dan visi ini penting Bapak Ibu, teman-teman ya. Karena kalau kita tidak punya misi dan visi, bagaimana kita melakoni diri kita dalam kehidupan ini atau menjalani hari-hari kita bekerja sepatinya, ya asal-asalan. Yang penting aku kerja digaji, dah selesai gitu ya. Atau bisnis dengan orang. Alhamdulillah ada rezeki. Memang Allah itu kasih rezeki kita, nggak mungkin nggak ya. Makanya usaha, tapi usahanya gitu aja biasa saja. Itu karena apa? Karena dia tidak punya misi dan visi dalam hidupnya yang jelas. Nah, di sini kalau mau tahu bagaimana kekuatan misi dan visi itu, maka akan saya bagikan panjang lebar. Tapi di sini saya kasih dikit ya. Bagaimana misi dan visi ini? Itu memang suatu yang tidak nampak. Karena nggak nampak, karena orang nggak buat ya. Karena nggak nampak secara langsung, kan nggak nampak ya. Cuma bisa dikatakan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang nggak terlalu memikirkan. Nah, namun sebenarnya teman-teman Bapak Ibu, dalam diri manusia itu ya bisa memiliki visi. Nah, sesungguhnya kalau seandainya betul-betul kita memiliki visi dalam diri kita Bapak Ibu dan ada misi yang mendukung visi tersebut, maka akan ada energi yang sangat dahsyat akan membantu kita mencapai, menyelesaikan apapun kerjaan kita, menyelesaikan apapun aktivitas yang kita akan lakukan, menyelesaikan apapun bisnis kita yang kita lakukan, tapi dia sudah tahu kemana tujuannya. Kenapa? Dia ada misi dan visinya. Nah, bagaimana lebih lengkapnya misi visi ini? Insya Allah akan diberikan
di ya hari yang kelima tersebut. Nah, berikutnya setelah kita punya kekuatan misi dan visi nih, itu kan untuk diri kita nih, tapi bagaimana kita kalau menjalaninya? Nah, sekarang sudah punya kekuatan misi dan visi. Apakah kita bisa nggak sampai ke tujuannya dengan benar, dengan baik? Nah, maka saya menyebut di sini ada kita harus menginstal dan instil. Nah, install dan instil yang namanya kompas batin. Nah, kenapa install? Nah, tadinya install udah ya, tapi instil. Instil itu supaya tertanam di jiwa kita, di pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kompas ini kan penunjuk arah. Ya, jadi kita sebagai umat muslim, petunjuk hidup kita itu harusnya ada. Dan pegangan yang kita lakukan, pegangan kalau dalam kehidupan mungkin biar kita nggak sesat, ikutan rimba. Maka kita dibawa untuk menuntun kita apa? Ya tadi, kita ada yang namanya kompas ini insya Allah akan membantu kita. Nah sekarang, bagaimana dalam kehidupan kita umat muslim? Menjalani kehidupan Islam ini, apa kompas batin? Apa yang sudah kita buatkan dalam diri kita? Nah ini harus tahu, Bapak Ibu. Insya Allah ini teman-teman bisa ikuti di performa di hari ke-6. Ya, teman-teman jawabannya ya tadi kita sudah dapatkan ya petunjuk sebenarnya. Nah, tapi bagaimana petunjuk yang sudah dapatkan di Al-Quran dan hadis bagaimana agar lebih kuat? Nah, itu banyak sekali pendalamannya. Dan nggak mungkin disampaikan di sini, itu lebih kurang 30 menit, ya habis waktu sendiri kan, bayangkan 30 menit lebih kurang selama 30 hari, selama 15 hari, maaf ya, 15 hari kan, wah panjang itu. Nah, kemudian setelah kita bisa mendapatkan arah jalan yang benar dengan adanya kompas ini, nah, kita harus tahu kita banyak yang mau hijrah, banyak mau berubah, tapi apakah secara kafah atau belum, secara menyeluruh atau belum, hijrah kafah ini penting teman-teman. Banyak anak muda sekarang, maka teman-teman mungkin Bapak Ibu anak yang mau hijrah, yuk kita move on. Nah, banyak move on, tapi move onnya setengah-setengah atau udah kafah, setengah-setengah atau sudah penuh. Ini yang terjadi. Nah, di sini kalau move on itu harus dibuatkan empowering belief-nya itu teman-teman Bapak Ibu. Ya, katakan pada diri kita, saya bisa berubah. Kalau memang mau berubah, hijrah, berubah lebih baik itu harus bisa. Dan katakan saya yakin pasti sukses, apapun itu dibuatkan empowering belief-nya. Ya, bagi yang punya utang, ya saya bisa lunas utang tahun ini. Nah, itu diajarkan bagaimana saya hidup tanpa riba. Itu bisa teman-teman Bapak Ibu, itu harus kita buatkan. Nah, kenapa ini penting? Karena keyakinan kita dengan empowering belief ini akan membuatkan kita insya Allah kekuatan dalam diri kita untuk bisa sukses, tetap semangat, dan menjadi sosok yang luar biasa. Nah, ini akan kita latih teman-teman Bapak Ibu ya di mentoring. Saya hidup tanpa riba, apalagi macam-macam ya. Saya selalu optimis, kemudian saya pengusaha sukses, kemudian sukses itu apa? Saya ulet karena saya enggan sengsara ya. Oke. Nah, saya tambahkan lagi nih, kalau nanti Bapak Ibu ya dalam kehidupan ini hijrah kafah, tapi ternyata tidak kafah. Kenapa? Karena masih banyak yang melakukan sesuatu yang tanpa mencari ilmunya akhirnya jatuh kepada keharaman. Banyak orang ya ini kan pinjamannya kan pinjaman yang apa ya tidak memberatkan, bunganya aja 0,001, wah kecil ya. Tapi ketika kartu bunga tetap jawab. Saya pakai kartu kredit kan saya bayar sebelum jatuh tempo. Wah, jadi barang-barang yang dibeli itu hartanya apa ya? Haram atau halal itu? Nah, ini teman-teman harus dapat jawaban ya dalam kehidupan itu harus jelas. Ya, kalau sudah ada jelas bunga, kita akui, berarti kita akan mengakui itu riba. Berarti kita pelaku riba dong kalau kita tetap gunakan. Terus berbisnis, muamalah. Wah, saya tahu nih ini akarnya harus dibenerin. Nah, ternyata akar itu banyak. Nah, contoh multi level marketing. Wah, saya dulu juga astagfirullah karena nggak tahu ya. Itu memang jaringannya besar. Bahkan saya sekarang itu dikatakan ada teman yang mengatakan kalau Pak Ahmad mau sedikit lagi ya bisa dapat mobil. Tapi karena saya sudah sadar akarnya bermasalah ya atau sistemnya itu dalam muamalah yang tidak bisa dikatakan benar atau malah jadi batil, maka saya nggak mau teruskan walaupun itu akan dapat mobil. Nah, itulah harta haram. Kita harus sadari bahayanya apa. Nah, bahaya ini Bapak Ibu, kalau sudah nanti tahu, insya Allah meninggalkan langsung semuanya ya. Semua yang jelas-jelas masih ada keraguan, wah itu enggak. Makanya kalau kita dapat ya iming-iming apapun itu, mau mobil, mau rumah, ya kita bisa tinggalkan insya Allah. Nah, wah,
Semangat ya kalau ada bunga. Oke, tetap aja yang namanya bunga riba, hati-hati berperang melawan Allah dan Rasulnya ya. Nah, bagaimana kalau sekarang sudah terlanjur Ustaz, bagaimana Coach? Bagaimana nih bebas utang, hidup tanpa riba itu? Nggak bisa, nggak mungkin. Siapa yang bilang nggak mungkin? Kita ini kan manusia, yang menyatakan bisa atau tidak itu jangan kita. Allah ada, atau kita nggak mengakui adanya Allah. Ya, ayo. Kita yang nggak mengakui berarti kan, kalau kita nggak bisa mengatakan, mana mungkin, ya emang kita nggak emang kita yang menentukan mungkin tidaknya, kan gitu kita tanya lagi sebenarnya. Kita punya Allah, makanya di transforman ini akan dikupas ya. Di hari ke-8 ini kita buka ini, bagaimana bebas utang. Nah, walaupun utang itu sebenarnya hukumnya apa? Boleh, mubah ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan atau yang kita ingatkan di sini, utang itu bukan untuk memenuhi gaya hidup. Ya, dan bukan juga untuk memuaskan keinginan atau hawa nafsu, makan di restoran, makan seafood, makan pizza, makan apapun itu, bajunya mesti branded, masih ada baju di lemari, waduh udah lama itu beli lagi, padahal bagi si bagus ya. Mending kalau disedekahkan ya, ini enggak numpuk, astagfirullah. Nah, kalau mau itu bisa. Nah, bagaimana hidup tanpa riba? Ya tadi, stop ribanya, apapun itu, sekecil apapun, 0,0000000 sekian apapun itu yang namanya bunga, itu riba, maka stop. Insya Allah, teman-teman akan tenang, bahagia, nikmat hidupnya. Mau bebas utang, hidup tanpa riba? Nah, di hari ke-8 insya Allah akan dikupas. Bahkan saya kasih solusi, ya, yang mungkin orang nggak banyak ngasih, tapi saya kasih aja nggak apa-apa. Kenapa? Intinya satu, mau taat, lepas dari berzina dengan ibu kandungnya tadi, atau kita bilang riba, atau pilih apa. Nah, insya Allah saya kupas panjang lebar di hari ke-8. Jadi kalau ikut mentoring, ya biayanya berapa nanti sabar. Itu tidak memberatkan insya Allah. Saya membantu, apalagi bulan Ramadan, saya kasih kebebasannya. Kalau bisa Ramadan yang paling terbaik, Alhamdulillah ya. Nah, hari ke-9 masih ada ya. Hari ke-9 saya kasih tambahan. Nah, kita sudah mau nih bebas utang, hidup tanpa riba, udah sadar. Alhamdulillah, sadar sadarnya nggak mau lagi ambil yang namanya riba ya. Nah, sekarang bagaimana menguatkannya supaya bisa mendapatkan, menyelesaikan utangnya dengan mudah? Nah, saya kasih hari ke-9, bagaimana melebarkan pintu rezeki dengan 3S. Wah, asik teman-teman, Bapak Ibu. Melebarkan pintu rezeki dengan 3S. Apa itu 3S ya? Insya Allah ikut di transformer ya. Karena ilmunya ini ilmu yang saya coba ambil, saya komen, saya ciptakan ya. Ya saya bagi juga kan. Karena effortnya ini ya, semoga teman-teman bisa apa ya, mengerti dan itu saya coba pengalaman dan lainnya ya saya coba bagikan. Jadi ada saya sudah buat 3 ya, tadi 3B, kunci 3B. Ini melebarkan pintu rezeki dengan 3S. Dan salah satu lagi, maksimalkan dengan 3T, hidup sukses berkemudian dengan 3T. Nah ya, hari ke-10. Enak ya. Nah, second chance ini, Bapak Ibu kalau mau berubah, ini kesempatan gitu. Makanya kesempatan untuk berubah. Belum lagi nanti di akhir, saya akan bagi-bagi buku ini saya akan bagi-bagi bagi orang yang beruntung, saya kasih kesempatannya untuk mendapatkannya. Ikutlah program transformasi ini, insya Allah dapatkan second chance lagi ke hidup Bapak Ibu. Oke, hari ke-11 masih ada ya. Hari ke-11 apa? Nah, hidup jangan sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup, maka banyak yang hidup ya. Tapi kita harus bisa pahami apa sih poros hidup kita. Kita sebagai umat muslim, poros hidup kita harus tahu. Dan kalau kita tahu poros hidup kita, maka insya Allah akan mendapatkan pahala investasi. Dan di mana pahala investasi ini yang namanya investasi, Bapak Ibu, akan berguna terus sampai hari esok kita, bahkan akhirat kita. Bahkan tanpa ada kita lagi, kalau meninggal sekalipun, pahala investasi ini akan terus mendapatkannya untuk kita. Mengalir terus. Dan satu lagi, ada di rahasia, saya buka di sini nggak ada judulnya, yaitu semakin lebih besar lagi daripada pahala investasi mau, yaitu namanya MLP. Nah, kalau MLM tadi saya sudah katakan jangan ikuti MLM-nya kalau akarnya bermasalah, tapi kita ambil sekarang MLP. MLP nggak bermasalah, ya tidak. Karena apa? Karena jelas itu adalah pahalanya terus yang dibagikan. Teman-teman,
Ini diingatkan dalam surat Al-Asr ayat 18 ya, hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, kita sudah diingatkan hari esok. Kita apa yang kita lakukan? Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, teman-teman, yuk bersiap, ambil kesempatan kita untuk bisa apa? Kita lakukan yang terbaik. Bisa? Siap, teman-teman? Nah, apakah kita sudah melakukannya? Nah, ini teman-teman saya mengingatkan, apa yang kita lakukan hari ini dunia untuk hari esok akhir kita, apakah kita sudah melakukannya yang terbaik? Apakah kita serius mau masuk surga yang terbaik? Apakah kita tidak ingin pahala yang lebih banyak? Dan apakah kita tidak ingin meraih pahala yang jauh lebih banyak dengan cara yang lebih mudah? Nah, insya Allah itu panjang lebar jawabannya di hari ke-11 ya Bapak Ibu akan mendapatkan apa itu jawabannya. Dan di hari ke-12 saya berikan ada kekuatan akal pikiran. Nah, ini sudah biasa saya sering sampaikan ya, tapi saya di sini Bapak Ibu ada suatu hal yang luar biasa dasar, yaitu Bapak Ibu akan merasakan langsung keajaiban. Merasakan keajaiban, serius. Di transforman Bapak Ibu akan merasakan keajaiban, miracle, unlogic, atau di luar pikiran Bapak Ibu. Kok bisa ya? Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu ini kekuatan 3A sebenarnya, tapi saya buka satu-satu perharinya. A pertama apa? Akal pikiran. Nah, ini dasar. Kenapa Allah telah memberikan kita otak? Memang banyak yang lain juga dapat otak, tapi kita enggak hanya otak, makanya saya sebut akal pikiran. Orang yang berakal itu dahsyat. Nah, kita kenapa bisa punya kelebihan? Karena Allah berikan 100.000 miliar sel otak dibandingkan makhluk manapun. Otak manusia memiliki prosentasi terbesar dibandingkan dengan badannya. Nah, ini Bapak Ibu tahu, kalau kita menguasai kekuatan pikiran, maka sama dengan menguasai rahasia kekayaan. Wah, dahsyat ya. Wah, gimana itu? Itu kekuatan 3A. A yang pertama. A yang kedua apa? Al-Quran. Nah, hari ke-13 saya berikan ini, insya Allah teman-teman Bapak Ibu, ya ini jelas. Allah telah kasih Al-Quran. Nah, apakah kita telah memanfaatkan kekuatan Al-Quran ini bagaimana bisa membantu kita? Insya Allah ini Bapak Ibu akan dapatkan jawabannya ketika punya masalah, terus nggak selesai-selesai. Akhirnya apa? Saya pernah membuktikan mencoba, saya ambil Al-Quran, saya minta jawabannya. Saya minta kekuatan, ya maksudnya kekuatan ini yang dari Allah, Allah berikan Al-Quran. Makanya kata mukjizat ya, bagaimana banyak di dalamnya itu ya firman-firman Allah yang memberikan jawaban dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ternyata termasuk dalam menyelesaikan kasus kita bisa insya Allah. Kalau kita yakin ya kekuatan pikiran tadi, pikiran kita betul-betul yakin ya. Terakhir kekuatan ayat itu. Nah, ini dikatakan dalam surah An-Nur ayat 1, ini adalah suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kita harus mengikuti Al-Quran. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatinya. Nah, kita sudah diingati di Al-Quran itu jelas banyak yang bisa kita ikuti panduan kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bagaimana? Maukah? Nah, terakhir, kekuatan 3A yang kalau di offline saya balik sebenarnya kekuatan Allah dulu yang saya munculkan. Tapi kenapa ini terakhir? Karena saya mau menyatukan 3-3A ini di akhir saat kita akan ada Zoom. Nah, yaitu di hari ke-14, kekuatan Allah, kun fayakun. Di hari ke-14 kita Zoom, saya akan atau 14 atau 15 saya akan mengajak teman-teman merasakan langsung. Ini hari 14 Allah ya kita kemarin Zoom ya. Merasakan langsung keajaiban itu nyata di depan mata kita Bapak Ibu. Bapak Ibu akan langsung merasakan keajaiban itu. Keajaiban itu akan terasa. Allah itu berikan langsung kepada kita. Nah, bagaimana kekuatan Allah itu kun. Kalau katakan jadilah, maka jadilah ya fayakun. Maka di program transformasi ini, insya Allah perubahan itu dahsyat, luar biasa. Nah, kita tahu sekarang kekuatan Allah, tapi bagaimana? Bahkan mungkin kita sering membicarakannya, tapi bagaimana? Ya, pernah nggak kita bicara dengannya? Nah, ya, ini saya juga salah satu mentor PPA ya, yang dimana di mentor sama Academy Trainer, Bapak Jamil Azzaini ya, ini. Nah, ini yang menguatkan saya juga akhirnya sebagai mentor PPA, sebagai mentor juga di yang lainnya saya mengajak teman-teman akhirnya ikutlah mentoring 15 hari transformasi ini karena insya Allah banyak merubah diri kita.
Nah, di materi yang kekuatan Allah terakhir ini teman-teman, saya mengajak bagaimana bisa kekuatan Allah itu melekat pada kita menjadi diri kita yang luar biasa dahsyat karena kita akan menjadi EOA. Apa itu EOA? Employee of Allah. Nah, di sini kita diingatkan nanti saya akan bagikan bagaimana kita mau ya merasakan kekuatan Allah itu, keajaiban datang pada kita harus fokus selalu kepada Allah. Just focus on Allah. Ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Insya Allah teman-teman bisa dapatkan di hari ke-15 terakhir agar semuanya berjalan dengan baik, maka perlu fokus dan istiqomah. Agar apa? Kita tetap pada relnya, tetap pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar, tidak melenceng kanan kanan kiri, walaupun banyak godaan-godaan kanan kiri, setan atau apapun itu, ya uang, emas, berlian, tapi kita tetap fokus istiqomah di jalan Allah. Selama itu menyimpang, maka kita tinggalkan. Oke teman-teman, nah itu saja mungkin ya, pas ya 1 jam. Nah, memiliki circle yang baik dan benar, memiliki mentor, itulah salah satu jalannya. Insya Allah saya siap menjadi mentor teman-teman, dan teman-teman kalau mau akan ada kelas berikutnya di tanggal 26 April atau besok mulainya. Wah, besok mepet yang. Sebenarnya teman-teman kalaupun nonton video ini, seandainya teman-teman nonton video ini sudah terlewat waktunya, silahkan ikut di setiap bulannya, insya Allah ada. Ya, cek aja di afiliasioleh.com, insya Allah cari transforman, maka akan ada programnya setiap bulan. Nah, Ramadan ada yang khusus. Di sini ada bagi-bagi THR ya, teman-teman siap-siap. Nah, berapa sih normalnya? Kalau normalnya kalau ikut training atau acara seperti ini, saya sendiri dulu lebih mahal daripada yang saya tawarkan. Berapa? Yaitu 1.500.000. Pernah saya ikut ini, ya teman-teman mungkin pernah ikut juga ya, saya juga kelas juga kan tadi mentornya, teman-teman juga tahu barangkali. Atau yang ilmu-ilmu lain, bagaimana pergi anti riba, ikut training-trainingnya. Wah, itu seminarnya, nggak usah training, seminarnya aja. Itu jutaan kan, lebih besar daripada ini ya. Tapi saya tidak ambil patok harga tinggi-tinggi, ini saya coret. Jadi bahkan Ramadan, spesial Ramadan, khusus spesial Ramadan, saya buka mulai dengan donasi 30.000 saja. Jadi silakan dengan infak terbaiknya, teman-teman bisa langsung transfer ke rekening ya yang ada di sini, atau teman-teman bisa nanti klik ya di sini di paling bawah itu sudah ada https garis miring afiliasionyline.com garis miring ya garis miring transforman. Nah, itu sudah bisa diklik. Dan kalau teman-teman mungkin di Zoom, silakan nanti saya coba ketikkan dulu ya. Nah, di Zoom saya berikan juga ini, bisa diklik langsung ya. Nah, itu ada ya di Zoom. Nah, teman-teman mungkin itu ya, silakan nanti kalau mau transfer silakan, kalau enggak ini link ini bisa memandu teman-teman untuk proses selanjutnya. Baik, sekarang waktunya untuk action, tidak no excuse ya, semoga teman-teman bisa dapatkan perubahan. Ya, ingat satu hal yang merubah kehidupan kita, yaitu kemauan. Kalau nggak ada kemauan, ubah teman-teman. Oke, teman-teman itu kalau mau ambil, alhamdulillah ada yang mau kemarin 1.500.000 mereka mau bayar, alhamdulillah terima kasih yang mau transfer 1.500.000 ya. Ada juga yang 150.000 ya, alhamdulillah. Atau mau yang terkecil rendah tadi 30.000 ya juga silahkan. Ini infak terbaik ya. Nah, yang gratis kalau mau teman-teman dapatkan sharing gratis dari saya, ada kuliah WhatsApp, mau belajar lebih banyak, ada di sini SID, Sharing for Entrepreneur. Nah, ini F-nya kecil ya, harus sama sharing, F-nya kecil, E-nya besar. Insya Allah teman-teman mendapatkan pelajaran. Nah, mungkin itu saja. Kalau dapat rekaman, nanti teman-teman bisa diklik di apa di link ini, transforman tadi, insya Allah sudah bisa. Ya. Nah, teman-teman kalau mau ada kontak saya, menghubungi saya bisa di nomor ini. Oke, sekarang bagaimana kalau mau info untuk pendaftaran tadi ya? Oke, kita coba klik link yang saya buka. Saya minta waktu dulu ya, mungkin 5-10 menit, karena memang sudah selesai materinya. Tapi bagaimana teman-teman yang mau melihat, ini dia, afiliasionyline.com titik transforman. Nah, nampak ya? Nah, di sini teman-teman, wah ada peringatan warning. Jika kamu mau perubahan, kamu bisa jadi transforman. Nah, ini. Saatnya transformasi diri menjadi lebih baik dan jadilah agen perubahan bisa bermanfaat buat banyak orang bersama menuju perubahan yang lebih baik. Nah, teman-teman, nah ini tadi ada yang mager, stres, baper, beban hidupnya. Waduh, kasihan ya. Nah, ini teman-teman, insya Allah ikut ini silakan dibaca nanti. Nah, di bawah nanti ada, nah ini banyak donasi terbaik aja ya. Terjangkau lah, sangat terjangkau lah. Nah, bertumbuh bermanfaat di akhirat, teman-teman bisa baca ini banyak ya.
yang bisa dimanfaatkan. Nah, benefitnya insya Allah dapat sertifikat, ada bagi-bagi THR, dan ada spiritual motivasi juga rutin diberikan. Dan juga teman-teman yang dasarnya lagi, selain ini yang 2 kali online Zoom, 15 materi video latihan, 215 jam konsultasi gratis. Nah, ini udah tertarik tadi ya, sekarang makin tertarik nggak kalau dikasih ini bonus? Bonus gratis tips mengelola keuangan, bonus gratis ebook, ini ebook ya, ebook rahasia anti menunda pekerjaan, bonus gratis ebook tips perut rata tanpa diet, wah, ebook gratis buat kulit wajah makin cerah dari rumah, ebook gratis jurus ampuh bebas utang, ebook gratis 8 macam rezeki, video tonton gratis cara mudah bisnis halal berkah tanpa modal, video gratis tonton Bapak Ibu ya, bonusnya juga The Power of Mindset. Gratis nonton juga video rahasia cara mudah belajar waris dengan teknik mind mapping, hafal tanpa menghafal. Dan video cara mudah memiliki bisnis tiket, tour, and travel, ya Bapak Ibu bisa dapatkan ini semua. Dan tawaran ini sangat istimewa Bapak Ibu. Nah ini donasi maksimal ke 1,5 juta saya buat. Ada yang mau transfer 1,5 juta ya, alhamdulillah ya. Ya kalau 30.000 minimal oke, nggak apa-apa juga. 150.000 ada juga, alhamdulillah ya. 100.000 boleh silakan. Nah ini saya tambah. Padahal kalau teman-teman cek silahkan cek, kalau dapatkan buku ini berapa nih? Wow, ada bagi-bagi buku ini, bagi-bagi THR nih. Nah ini berapa nih, coba cek. Buku kembali ke titik nol, mencari jalan pulang. Nah nanti saya bagi yang ikut batch berikutnya ini, saya bagi ini buku second chance ini yang saya berikan. Insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan juga saya bagi ya. Yang beruntung ya Bapak Ibu, makanya apa? Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak semua orang masalahnya yang betul-betul serius mengikuti. Maka yang serius mengikuti insya Allah, dan ada hal-hal yang saya minta mengerjakannya, maka dikerjakan, maka dia tentu yang dapat THR ya, bagi-bagi ini. Nah, dapatkan itu semua dengan klik sini aja, daftar sekarang. Nah, oke, sini daftar sekarang. Nah, daftar sekarang maka muncul nanti halaman isian. Nah, Bapak Ibu langsung diisi aja ini. Nah, bagi yang sudah pernah mendaftar tadi, maka bisa langsung bentukannya angkanya ketika aja, misal mau 500.000, ketika aja 500.000, nah enter. Oh ini hapus saya, ketika 500, nah ada enter, nah selesai. Nah ini otomatis nanti akan, wah ini 500.000 1 jutanya hapus ya, 500.000. Oke. Nah kalau 500.000 nanti akan dikasih tahu nih, total bayarnya segini, ya udah transfernya segini gitu. Oke, bisa Bapak Ibu ya. Nah silakan ini dicoba ya. Oke, baik. Barangkali itu dulu. Alhamdulillah, ada yang mau bertanya, silakan. Kita kasih kesempatan sebelum kita tutup. Ini sudah lewat 7 menit. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, karena ini direkam, kita stop rekamannya. Nanti yang mau bertanya boleh lanjutkan ya. Oke, Bapak Ibu, kalau nggak ada, kita tutup dulu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu memang mau untuk ikut transforman atau mengajak anaknya, temannya, saudaranya yang mungkin selama ini punya masalah, ya, atau Bapak Ibu sendiri ingin berdakwah, ingin berubah lebih baik, ingin menyampaikan mendapatkan pahala investasi, ayo ikut ya. Nah, silakan ikut, ya insya Allah dapatkan manfaatnya. Saya Rahmat Junaidi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilapan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya.